Saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Presiden Joko Widodo menegaskan tak segan mengganti menterinya jika tak mampu bekerja keras di masa pandemi corona saat ini. Hari ini, sejumlah menteri tampak silih berganti hadir di istana dengan agenda internal bertemu Presiden. Sejak pagi terpantau sejumlah mobil dengan plat nomor kendaraan dinas menteri datang ke istana. Meskipun tak ada agenda resmi yang dirilis oleh Biro Pers Media Istana Kepresidenan, Presiden tetap memiliki agenda internal. Sejumlah kendaraan dinas menteri tampak mulai hadir sejak pukul 10 pagi. Peringatan keras diberikan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya. Dengan nada tinggi, Presiden mengaku jengkel karena masih banyak yang bersikap biasa-biasa saja di tengah suasana krisis dan pandemi virus corona. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Ya, Presiden sampai menyebut bisa dilakukan reshuffle kepada para pembantunya jika tidak ada progres kerja saat pandemi ini. Pasca pernyataan Presiden di sidang Kabinet Paripurna itu, beredar nama-nama menteri hasil reshuffle, baik lewat media sosial dan pesan berantai. Sejumlah menteri yang berganti nama dalam pesan itu antara lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ia digantikan Daeng Fakih, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ada nama Mendikbud Nadiem Makarim yang digantikan Haidar Nasir, yang saat ini duduk sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ada juga posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berganti dari Wisnu Tama kepada Triawan Munaf yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif di Kabinet Jokowi JK. Jokowi tak berhenti mengingatkan menterinya, kerja keras, kecepatan, dan tindakan di luar standar di masa pandemi sangat diperlukan. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Ia lebih memikirkan pesan Presiden untuk lebih bekerja keras di masa pandemi corona. Menaker berkomitmen fokus menangani masalah ketenagakerjaan yang terdampak akibat wabah COVID-19. Saya kira reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Bagi saya akan bekerja, saya akan gunakan seluruh kemampuan yang ada, seluruh potensi yang dimiliki oleh kementerian ini untuk bisa ikut menangani pandemi COVID-19 ini. Di Istana Kepresidenan ada jurnalis Kompas TV Imron Fadilah. Imron, apakah seluruh menteri yang hari ini dipanggil oleh Presiden dan apakah ada kaitannya dengan isu reshuffle? Ya, selamat petang Ibrahim, Cindy dan juga saudara. Memang meskipun berdasarkan agenda resmi yang dirilis oleh Biro Pers Media Istana Kepresidenan, tidak ada agenda Presiden hari ini, hanya ada agenda secara internal begitu. Biasanya jika agenda internal adalah bertemu dengan sejumlah tokoh, namun tidak dapat diliput oleh media atau wartawan. Namun berdasarkan pantauan tim Kompas TV, sejak pagi hari tadi kami berada di Istana Kepresidenan Jakarta, setidaknya ada 5 mobil atau kendaraan dengan nomor kendaraan plat dinas menteri yang silih berganti hadir di istana. Yang pertama sejak pukul 10 dan yang terakhir meninggalkan istana adalah nomor kendaraan dengan plat dinas menteri RI 22 yang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang hari tadi meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, terkait dengan kaitannya apakah ada hubungannya dengan isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, memang belakangan ini agenda-agenda Jokowi yang internal begitu sering dikaitkan dengan adanya pembicaraan atau berbincangan terkait dengan reshuffle Kabinet. Apalagi setelah video yang berisi arahan Presiden Joko Widodo pada saat rapat Kabinet pada tanggal 18 Juni 2020 lalu mulai
disebar begitu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Namun terkait hal tersebut hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari pihak istana. Seperti yang kami hubungi tadi, ada beberapa menteri terkait yang kami mintai tanggapan dan juga pandangannya terkait dengan rencana isu reshuffle. Seperti ada Menkominfo Johnny Plate, kemudian Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyebut bahwa pihaknya akan bekerja keras begitu dan tidak ada kewenangan mengomentari terkait dengan isu reshuffle karena isu reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Sementara itu terkait dengan isu ini ada juga yang menyatakan bahwa hal ini bukan merupakan hal baru bagi Presiden Joko Widodo karena di periode pertama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 2014-2019 setidaknya Presiden Joko Widodo melakukan beberapa kali perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet Kerja. Yang pertama pada tanggal 12 Agustus 2015 Presiden Joko Widodo mereshuffle 6 menterinya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Joko Widodo melantik 11 menteri, di mana dari 11 menteri tersebut ada kader dari Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional yang ikut masuk ke dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja yang pada saat itu PAN dan Golkar memilih untuk bergabung ke pemerintahan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Kemudian selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 Presiden Joko Widodo kembali mereshuffle kabinet kerjanya. Di mana pada saat itu kader Partai Amanat Nasional yakni Asman Abnur di reshuffle karena keputusan partainya yakni Partai Amanat Nasional yang memilih untuk berada di luar koalisi Joko Widodo untuk Pilpres tahun 2019. Sementara itu dari Istana Kepala Staf Presidenan Muldoko menyebut bahwa pernyataan Presiden yang disampaikan pada saat memberikan arahan di rapat Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juni 2020 lalu merupakan ada penekanan yang lebih tegas dan juga lebih keras bagi para menterinya untuk dapat bekerja lebih keras lagi, terutama untuk perkembangan di sisi penanganan kesehatan COVID-19 terutama dan juga di sisi ekonomi. Ibrahim. Imron, dengan beredarnya nama-nama menteri baru di media sosial, kita tahu bagaimana sejauh ini tanggapan istana? Apakah sudah yang berkomentar? Ya, seperti yang saya katakan tadi, belum ada yang berkomentar dari pihak istana, namun beberapa menteri sudah memberikan pandangannya. Seperti Menkominfo, yakni Johnny Plate, yang menyebut bahwa partainya, yakni Nasdem, mendukung penuh apa saja keputusan Joko Widodo. Namun dirinya memilih untuk tidak mengomentari lebih banyak lagi karena menganggap hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas yang juga merupakan berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yakni Suarso Monoarfa yang menyatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden dan itu merupakan wilayah yang tidak mau dimasuki oleh Suarso Monoarfa. Sementara itu ada pendapat lainnya juga dari Menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Sosial Juliari Batubara yang menyebut bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan. Sementara itu dari lingkungan istana atau seperti Kepala Staf Presiden yang tadi sudah menyampaikan adalah Muldoko yang menyebut bahwa ini adalah penekanan keras bagi seluruh menteri jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Namun terkait dengan isu reshuffle apakah benar nama-nama yang beredar sejauh ini di publik terkait dengan nama-nama menteri yang akan direshuffle kemudian penggantinya, belum ada pernyataan resmi dari pihak istana terkait dengan hal tersebut. Ibrahim. Terima kasih Imron Fadilah melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.